Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Anda pernah dengar soal El Bulli? Oh, restoran legendaris itu ya? Yang katanya sampai 5 kali jadi nomor satu dunia. Betul. Dan gila banget, mereka bisa dapat 2 juta permintaan reservasi setahun. Luar biasa kan? Wah, iya iya. Nah, ternyata di balik kehebatan dapurnya itu, ada pelajaran penting soal bahan-bahan sukses. Hmm, Dan ini relevan banget buat Anda yang di dunia produk digital. hmm. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 4 dari materi Anda, judulnya menggunakan bahan yang tepat untuk tim produk. Benar sekali. Dan fokus kita kali ini bukan soal framework yang kaku atau resep paten gitu ya. Bukan ya? Bukan. Tapi lebih ke esensi bahan-bahan penting yang dibahas di bab 4 itu. Bahan yang bikin tim produk Anda bisa berkembang, bisa adaptasi. Kita bakal banyak ambil inspirasi dari El Bulli. Kayak di sumber Anda itu, buat ngerti gimana 3 elemen kunci. Strategi, discovery, sama delivery. Itu saling nyambung. Strategi discovery, delivery, oke. Iya. Gimana cara meraciknya biar bisa ciptain value yang beneran? Misi kita yaitu menggali inti bahan-bahan ini. Siap, oke. Kita mulai dari El Bulli dulu deh. Ini kan menarik banget. Di bawah Ferran Adria, mereka tuh kayak laboratorium kuliner ya, bukan cuma restoran. Betul, betul. Mereka ciptain ribuan resep baru. Fokus utamanya itu ngasih pengalaman. Sesuatu yang nggak terlupakan, bukan cuma soal makanannya enak. Sampai segitunya ya? Iya, mereka bahkan, ini yang cukup ekstrim, berani hapus menu à la carte. Sesuatu yang fundamental banget buat restoran kan itu, Wah iya juga. Kenapa dihapus? demi kontrol penuh atas pengalaman utuh. Pengalaman makan 30 hidangan selama 5 jam. Wow, 5 jam? Oke. Terus gimana ini? Nyambungnya ke bahan pertama tadi, strategi produk? Nah, ini nyambung banget. Bab 4 itu menekankan kalau strategi produk itu bukan dokumen mati yang disimpan aja. Tujuannya itu jadi kompas aktif, alat buat menyederhanakan pengambilan keputusan sehari-hari. Oke, menyederhanakan keputusan. Contohnya? Ya kayak El Bulli tadi, mereka berani buang menu à la carte demi fokus ke visi pengalaman unik mereka. Strategi yang bagus itu bantu tim Anda bilang enggak ke hal-hal yang emang nggak sejalan. Oke. Biar fokus ya. Tapi ada tapinya nih. Ada peringatan penting juga dari kisah El Bulli yang disorot di bab 4. Strategi itu harus adaptif. Harus bisa berubah ya. Betul. Ironisnya, El Bulli yang sehebat itu inovasi kulinernya, akhirnya tutup loh. Loh, kok bisa? Bukan karena makanannya nggak laku, tapi karena strategi finansial mereka ternyata nggak bisa adaptasi sama situasi baru. Jadi, inovasi produk aja nggak cukup kalau strategi bisnis dasarnya rapuh. Ini pelajaran penting banget buat tim produk. Wah, dalam juga ya pelajarannya. Jangan sampai inovasi bikin kita lupa sama keberlanjutan bisnis. Oke, terus bahan kedua, penemuan produk atau product discovery. Apa bedanya ini sama riset pasar biasa atau katakanlah brainstorming ide gitu menurut bab 4? Nah, bab 4 melihat produk discovery ini sebagai proses buat mempercepat pembelajaran. Itu kuncinya, dan juga mengurangi risiko. Mempercepat pembelajaran. Iya, kayak El Bulli tadi. Mereka coba ribuan hidangan di lab mereka, sebelum ada satupun yang disajikan ke tamu. Buat tim produk Anda, ini artinya ya disiplin buat uji asumsi dan validasi ide sebelum keluar banyak sumber daya. Jadi dites dulu kecil-kecilan gitu ya. Cepat. Kedengaran gampang tapi sering susah ya. Kita keburu sayang sama idenya. Betul. Makanya ini bukan cuma riset di awal, tapi siklus terus-menerus. Biar yakin kita bangun hal yang tepat. Oke, paham. Lanjut bahan ketiga. Pengiriman produk yang sadar atau mindful product delivery. Bukannya semua tim produk ya tujuannya ngirim produk. Apa nih yang bikin sadar? Nah, ini poin penting banget di bab 4. Sadar di sini artinya fokus utama itu ke penciptaan hasil atau outcomes. Sesuatu yang bermakna buat pelanggan dan bisnis. Hasil ya, bukan cuma... Fitur atau produk itu sendiri, gini deh, ngirim banyak fitur cepet-cepet itu belum tentu sama dengan ngasih value. Contohnya gimana? Kayak El Bulli tadi, tujuan mereka kan bukan nyajiin 30 piring makanan, output, tapi menciptakan pengalaman tak terlupakan, outcome. Oke. Nah, di produk digital, mindful delivery itu artinya, misalnya kita nggak cuma rilis fitur baru, tapi kita juga aktif ngukur dampaknya ke metrik penting. Adopsi pengguna naik nggak?
Konversi gimana? Jadi diukur benaran ya efeknya. Harus. Mungkin mulai rilis kecil dulu ke segmen tertentu, kumpulin feedback asli, terus putusin, lanjut, perbaiki, atau bahkan stop kalau emang nggak ngasih hasil. Dan ini butuh kolaborasi tim yang erat, bukan cuma koordinasi antar divisi yang kepisah-pisah. Oke, jadi kalau saya coba simpulkan nih dari bab 4 ini, pesannya itu kita jangan terlalu kaku sama satu framework terbaik, entah itu Scrum, Kanban, atau apapun lah ya. Tepat. Tapi lebih ke gimana kita cerdas meracik dan mengadaptasi 3 bahan dasar tadi, strategi, discovery, delivery, sesuai sama kondisi unik kita masing-masing. Tepat sekali. Dan yang menarik, bab 4 ini secara gamblang ngingetin bahaya kalau kita terlalu obsesi sama implementasi framework sesuai buku. Maksudnya gimana tuh? Seringkali akhirnya ritual prosesnya itu jadi lebih penting daripada kolaborasi yang efektif atau pencapaian hasil nyata. Oh, jadi kejebak di prosesnya aja ya? Bisa jadi gitu. Analoginya kayak koki hebat tadi, mereka paham bahan dasar, strategi, discovery, delivery, paham tekniknya, tapi nggak kaku ikut satu resep doang. Mhm. Mereka adaptasi, tergantung bahan yang ada, alatnya apa, selera pelanggannya gimana, buat bikin masakan terbaik. Nah, interkoneksi dan adaptasi 3 elemen inilah intinya. Bukan sekedar patuh buta sama proses. Oke. Ini perspektif yang menarik banget. Jadi kesimpulannya buat Anda yang lagi dengerin, sukses tim produk Anda itu mirip kayak El-Bully, nggak cuma ditentukan dari Anda punya strategi, punya proses discovery dan delivery. Atau nggak? Bukan cuma soal punya ya. Bukan. Tapi yang jauh lebih krusial adalah gimana Anda secara sadar, cerdas, dan adaptif menggunakan dan meracik ketiga bahan inti itu. Tujuannya satu, fokus terus-menerus buat ciptain nilai nyata. Buat pelanggan, dan ya buat bisnis Anda juga. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup yang sedikit menantang nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Ingat nggak tadi keberanian El-Bully hapus menu à la carte? Sesuatu yang fundamental banget buat restoran loh, tapi mereka berani demi mencapai pengalaman yang mereka inginkan. Iya. Nekat tapi berhasil ya. Nah, coba deh Anda pikirin, elemen fundamental apa dalam proses atau mungkin kebiasaan tim Anda sekarang ini? Sesuatu yang mungkin udah dianggap standar atau ya emang begini caranya di sini. Yang sebenarnya perlu Anda pertanyakan lagi. Perlu diubah atau bahkan mungkin dihapus secara radikal. Dihapus. Ya, bisa jadi. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa lebih fokus menciptakan hasil yang paling signifikan. Bukan cuma sekedar jalanin rutinitas atau yaitu tadi, nyelesain tugas aja. Kira-kira apa nih menu à la carte yang perlu Anda buang di tim Anda? Coba pikirkan deh.